Di situ Pak Riki juga menjelaskan bahwa beliau ini punya perasaan yang ganjil setiap kali beliau melihat Evan. Tapi Winda waktu itu langsung membantah. Winda di sini menjelaskan juga dengan sangat baik kepada Pak Riki, dan dia di situ bersikeras akan mau melanjutkan hubungannya. Tapi lama-lama Pak Riki dan Bu Widi ini mulai merasa kok ada yang nggak beres. Dan perasaan nggak enak itu semakin menjadi-jadi karena Pak Riki ini sering mendapat mimpi buruk. Dalam mimpinya Pak Riki itu sering ngelihat Winda di situ dalam kondisi yang sangat mengenaskan, sangat menyedihkan. Jadi di mimpi itu Pak Riki itu melihat Winda itu lagi disiksa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Pak Riki yang asalnya dari Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh salah satu sobat kembara. Kita sebut saja namanya Pak Riki. Jadi Pak Riki ini usianya sudah sepuh. Beliau sudah jadi seorang kakek, dan beliau mengirimkan kisah ini ke kita sebenarnya karena beliau tiba-tiba teringat kembali dengan mendiang putrinya. Jadi Pak Riki ini punya anak perempuan yang sudah meninggal dunia di tahun 2012 yang lalu, dan kisah yang akan kita bahas ini adalah rentetan-rentetan kejadian ganjil sebelum kepergian putrinya itu. Nah, kita mundur ke masa lalu teman-teman. Ini adalah masa-masa di mana awal pertama kali Pak Riki membangun rumah tangga. Pak Riki ini orangnya sangat sederhana sekali. Beliau adalah tipe bapak-bapak yang sangat family man. Dan Pak Riki ini menikah dengan seorang perempuan yang sangat sabar sekali. Namanya Bu Widi. Nah, kehidupan mereka di awal pernikahan ya seperti layaknya pasangan pada umumnya. Mereka merintis dari nol. Pak Riki waktu itu bekerja, sedangkan Bu Widi juga bekerja, dan mereka berdua banting tulang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit sampai pada akhirnya, nggak sampai 2 tahun pernikahan, mereka ini sudah memberanikan diri untuk ambil kredit rumah. Nah, di momen itu juga kebahagiaan mereka ini semakin lengkap, karena waktu itu Bu Widi hamil anak pertamanya. Dan singkatnya, rumah tangga mereka berjalan adem ayem, ya wajar-wajar saja lah, sampai pada akhirnya Pak Riki dan Bu Widi ini dikaruniai 3 orang anak, dan ketiga anak mereka ini semuanya perempuan. Nah, anak mereka yang pertama itu mereka beri nama Rani, anak yang kedua namanya Winda, dan anak yang ketiga, si bungsu itu namanya Titin. Jadi Pak Riki menikmati banget perannya sebagai ayah. Dia menjaga betul anak-anaknya. Mulai dari kecil, mulai masuk sekolah sampai mereka lulus kuliah, itu Pak Riki selalu ada untuk anak-anaknya. Dan waktu pun berjalan, sampai pada akhirnya anak-anak Pak Riki ini mulai dewasa. Dan satu persatu dari mereka ini mulai mengenal lawan jenisnya. Mereka mulai pacaran, dan di fase itulah Pak Riki ini mulai menghadapi tantangan baru dalam hidupnya. Sebagai seorang ayah,
yang punya 3 orang anak perempuan, Pak Riki waktu itu protektif banget. Jadi setiap kali ada laki-laki atau pacar dari anaknya ini yang datang ke rumah atau mendekati anaknya atau yang mau melamar anaknya, beliau selalu mengandalkan perasaannya. Beliau selalu pakai instingnya sebagai seorang ayah. Dan gak cuma itu, Pak Riki dan Bu Widi ini punya kebiasaan yang gak pernah ditinggalkan. Jadi sebelum memutuskan untuk menerima lamaran orang, mereka pasti melakukan sholat istikharah. Jadi mereka di situ minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta petunjuk apakah laki-laki ini memang benar orang yang tepat untuk anakku. Minimal apakah dia ini laki-laki yang bertanggung jawab dan bisa jadi imam yang baik untuk anak perempuannya. Itu yang jadi beban bagi Pak Riki. Karena dari kecil sampai anak-anaknya dewasa, itu diperlakukan oleh Pak Riki dengan baik sekali. Jadi dia kayak nggak terima kalau nantinya anaknya ini dapat seorang laki-laki yang nggak bisa menggantikan peran Pak Riki. Jadi ini merupakan standar bagi Pak Riki. Dan waktu itu anak pertamanya ceritanya yang namanya Rani ini, waktu itu Rani ini dilamar oleh seorang laki-laki. Di situ Pak Riki melakukan sholat istikharah. Dan hasilnya hati Pak Riki dan juga istrinya itu tenang. Mereka langsung sreg, mereka mantep dan nggak ada keraguan sedikit pun di hati Pak Riki pada saat melihat calon suami Rani. Dan singkatnya pernikahan Rani ini pun digelar, alhamdulillah lancar tanpa hambatan. Nah kira-kira 3 bulan setelah menikah itu Rani dan suaminya ini awalnya sempat tinggal di rumah Pak Riki, tapi setelah itu karena tuntutan pekerjaan suaminya, Rani harus ikut suami pindah dinas ke Kalimantan. Nah di situ Pak Riki mengikhlaskan, karena beliau percaya bahwa anaknya yang pertama si Rani ini ada di tangan orang yang tepat. Nah kemudian masalah mulai muncul kira-kira 5 tahun setelah pernikahan Rani. Waktu itu giliran anak keduanya yaitu Winda. Winda ini waktu itu sudah serius menjalin hubungan dengan seorang laki-laki. Kita sebut saja nama laki-laki ini Evan. Dari awal Winda mengenalkan Evan ke keluarga. Jujur di situ Pak Riki sudah merasa ada yang nggak enak. Waktu Evan pertama kali main ke rumah untuk menjemput Winda, Pak Riki sudah mulai merasa nggak sreg. Padahal kalau dilihat dari fisik, tampilan luarnya, Evan ini penampilannya oke banget. Dia ganteng, rapi, wangi, terus sopan santunnya itu juga ada. Evan ini kalau bicara itu selalu halus. Tapi bagi Pak Riki ada sesuatu yang terlihat dari sorot mata Evan itu yang membuat Pak Riki nggak nyaman. Jadi waktu itu Pak Riki mencoba menepis perasaannya itu. Beliau dan istri mencoba untuk sholat istikharah lagi. Dia mantapkan lagi hatinya. Tapi anehnya, setiap habis sholat, hati Pak Riki itu makin berat. Bukannya beliau ini malah dapat petunjuk yang menenangkan, tapi di situ beliau malah semakin gelisah. Firasatnya ini seolah bilang, udah janganlah sama si anak ini. Nah sampai suatu ketika Pak Riki nggak tahan. Dia ajaklah Winda itu ngobrol 4 mata, obrolan antara ayah dan anak. Di situ Pak Riki ngomong jujur dari hati ke hati. Dia bilang ke Winda, "Nduk, Bapak kok rasanya kurang sreg ya kalau kamu melanjutkan hubungan sama Evan." Nah Pak Riki di situ menjelaskan pelan-pelan sekali supaya anaknya ini nggak tersinggung, supaya Winda itu nggak tersinggung. Di situ Pak Riki juga menjelaskan bahwa beliau ini punya perasaan yang ganjil setiap kali beliau melihat Evan. Tapi Winda waktu itu langsung membantah. Winda di sini menjelaskan juga dengan sangat baik kepada Pak Riki. Dan dia di situ bersikeras akan mau melanjutkan hubungannya. Winda berusaha meyakinkan bapaknya terus. Dia selalu bilang kalau Evan itu orang baik kok Pak. Keluarganya juga keluarga terpandang. Dan memang benar Pak Riki tahu latar belakang keluarga Evan. Evan ini adalah anak seorang pejabat pemerintahan. Bapaknya Evan itu pernah menjadi anggota DPRD. Pokoknya bisa dibilang ya ini keluarganya keluarga pejabat lah. Orang kaya juga. Tapi justru itu yang membuat Pak Riki itu makin gak sreg. Dan gak tahu kenapa, sebagai seorang bapak, beliau punya kesimpulan sendiri di kepalanya. Kayak ada hal yang dari Evan ini kayak sengaja ditutupi, tapi belum tahu apa Pak Riki. Yang jelas Pak Riki gak sreg. Jadi di situ Pak Riki seolah bisa melihat topeng yang dipakai Evan. Dan Pak Riki yakin banget, kalau dibalik senyum sopannya Evan, Evan ini bukan orang yang baik. Tapi lagi-lagi ya namanya anak muda yang lagi jatuh cinta, menasihati orang yang jatuh cinta itu repot banget.
Apalagi Pak Riki ini kan adalah seorang wali. Dia nggak mau melepaskan anaknya kepada laki-laki yang nantinya akan menyakiti buah hatinya. Jadi nanti Pak Riki ini takutnya dibilang kalau dia adalah orang tua yang kolot, orang tua yang jadul, dan lain sebagainya. Dan di situ ditambah lagi Winda ini ngotot. Akhirnya hubungan mereka ini pun berjalan terus. Waktu itu masih istilahnya kucing-kucingan dengan restu dari Pak Riki. Dan Pak Riki sebenarnya tahu hal itu. Sampai sekitar 1 tahun lebih hubungan ini berjalan secara kucing-kucingan. Puncaknya, Evan dan keluarga datang untuk melamar Winda secara resmi. Dan jujur, sampai di hari lamaran itu, Pak Riki dan Bu Widi ini sebenarnya masih belum srek. Mereka berdua masih belum setuju. Hati mereka masih berat banget untuk melepaskan Winda ke Evan. Tapi malam sebelum acara lamaran itu ada kejadian yang membuat Pak Riki luluh. Jadi ceritanya, malam sebelum lamaran itu, Winda ini nangis. Jadi dia merengek-rengek, bahkan sampai hampir bersujud di kaki Pak Riki dan juga Bu Widi. Winda di situ sampai memohon-mohon supaya bapak dan ibunya ini mau merestui dia menikah dengan Evan. Nah, ketika ngelihat anaknya sampai segitunya, Pak Riki mulai nggak tega. Ya, beliau bilang bahwa hati bapak yang mana yang tega melihat anaknya ngemis-ngemis restu seperti itu. Jadi Pak Riki berpikir bagaimanapun juga nanti yang menjalani rumah tangga itu ya kamu, Dok. Jadi bapak ini sebagai orang tua tugasnya itu hanya merestui dan mendoakan. Dan waktu itu jujur Pak Riki ini sedih. Jadi kayak seolah-olah beliau akan kehilangan anaknya ini. Padahal sebelumnya ketika Pak Riki melepas Rani, anak pertamanya, beliau nggak pernah mengalami perasaan yang seperti ini. Nah, di situ Pak Riki takut. Kalau beliau terus-terusan menghalangi niat baik anaknya untuk menikah, nanti beliau ini malah berdosa. Dia takut nanti malah menghambat kebahagiaan anaknya. Akhirnya dengan berat hati dan dengan perasaan yang masih mengganjal, lamaran itu pun diterima. Pak Riki merestui pernikahan Winda dan Evan, dan gak lama setelah itu, pesta pernikahan ini pun digelar. Dan acaranya mewah sekali, pestanya itu diadakan di salah satu hotel berbintang di Jakarta. Banyak tamu pejabat yang datang, dan setelah menikah, Winda langsung diboyong oleh suaminya, si Evan ini. Winda tinggal di rumah pemberian orang tuanya Evan, lokasinya ada di Bandung. Dan sejak mulai saat itu Winda resmi pindah ke Bandung dan tinggal berdua dengan suaminya. Nah, semenjak Winda tinggal di Bandung ini, ada perubahan-perubahan yang drastis. Dan ini dirasakan oleh Pak Riki dan istri. Winda ini jadi jarang banget pulang ke rumah yang ada di Jakarta. Padahal jarak Jakarta-Bandung itu kan ya bisa dibilang ya nggak jauh-jauh amat lah. Harusnya kalau mau pulang seminggu sekali atau misalnya seminggu sekali lah, pasti masih bisa. Ini beda banget sama kakaknya si Rani. Rani yang waktu itu tinggalnya di Kalimantan, yang harus naik pesawat kalau mau pulang, itu dia masih rajin pulang, nengok orang tuanya, nengok Pak Riki dan Bu Widi, ya minimal sebulan atau 2 bulan sekali, Rani pasti usahakan untuk pulang. Tapi Winda ini enggak. Dia pulangnya itu cuma pas libur lebaran, itu pun nggak lama, cuma sebentar, paling cuma sungkem-sungkeman, terus makan-makan, ngobrol sebentar, terus pamit pulang lagi ke Bandung. Nggak pernah nginep. Di situ awalnya Pak Riki ini nggak mau mempermasalahkan hal ini. Beliau mikir ya mungkin Winda sibuk di sana, atau mungkin dia lagi menikmati masa-masa pengantin barunya. Tapi lama-lama Pak Riki dan Bu Widi ini mulai merasa kok ada yang nggak beres. Dan perasaan nggak enak itu semakin menjadi-jadi karena Pak Riki ini sering mendapat mimpi buruk. Dalam mimpinya Pak Riki itu sering ngelihat Winda di situ dalam kondisi yang sangat mengenaskan, sangat menyedihkan. Jadi di mimpi itu Pak Riki itu melihat Winda itu lagi disiksa. Jadi di situ posisinya Winda dikurung di sebuah ruangan yang gelap. Ruangan itu terlihat pengap sekali dan Winda di situ nangis ketakutan. Tapi di mimpi itu Pak Riki ini nggak bisa ngelihat siapa pelakunya. Siapa yang ngurung Winda, Pak Riki nggak bisa lihat. Jadi pas mengalami mimpi ini, beliau cuma bisa melihat Winda sedang menderita di sana. Setiap kali bangun dari mimpi, dada Pak Riki itu sesak. Dan waktu pun berjalan lagi 4 tahun setelah Winda menikah, giliran anak bungsunya Pak Riki, si Titin yang menikah. Dan sama seperti kakak-kakaknya, Pak Riki melakukan sholat istikharah. Bedanya, calonnya Titin ini orang bule, orang Jerman, dan dia sudah mu'alaf sekitar 1 tahun sebelum menikah itu. Tapi dari awal Titin ketika membawa calonnya ke rumah, Pak Riki ini sudah srek. Hatinya tenang.
Nggak ada gejolak penolakan seperti waktu pertama kali ngelihat Evan. Dan singkatnya, Titin ini menikah dan langsung diboyong suaminya tinggal di Jerman. Jadi praktis, di antara ketiga menantunya, cuma Evan, suami Winda ini yang membuat Pak Riki itu punya firasat buruk yang sampai saat itu tuh nggak hilang-hilang. Nah, suatu malam Pak Riki ini mengalami kejadian yang benar-benar aneh dan nggak masuk akal. Kejadian ini terjadi di rumah Pak Riki yang ada di Jakarta itu. Ceritanya malam itu cuaca ini lagi buruk banget. Hujan deras banget mengguyur Jakarta dari sejak sore. Dan udaranya itu dingin banget. Pak Riki waktu itu sudah tertidur lelap. Bu Widi istrinya juga sudah tidur di sebelahnya. Nah, tiba-tiba di tengah malam itu, nggak tahu jam berapa, di sela-sela suara hujan yang masih deras ini, Pak Riki kebangun. Jadi ada suara pagar yang diketuk, tek 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 tek. Ada yang ngetuk-ngetuk pagar rumah. Lebih tepatnya itu adalah suara gembok besi yang dipukul-pukulkan ke pagar besi. Dan Pak Riki hafal betul suara itu. Itu kayak menjadi semacam kode atau password sesama penghuni rumah. Nah, ini kode kebiasaan orang-orang yang tinggal di rumah itu, kalau pas pulang atau misalnya mereka lupa bawa kunci pagar atau minta dibukakan pintu, mereka selalu ngetuk-ngetuk gembok ke pagar. Nah, biasanya ini dilakukan oleh anggota keluarga, entah anak-anaknya Pak Riki, istrinya, atau Pak Riki sendiri. Jadi inilah kenapa kalau pagar yang diketuk-ketuk itu, ini adalah semacam kode. Kalau tamu asing misalnya, atau kurir paket misalnya, atau tetangga, itu pasti nggak pernah seperti itu. Mereka pasti paling nggak yang ngucap Assalamualaikum atau ngebel, karena ada bel di situ. Nggak pernah yang ngetuk-ngetuk gembok ke pagar. Jadi kalau ada bunyi semacam ini, itu pasti anggota keluarga. Nah, dari situ, Pak Riki ini berpikir, padahal di rumah itu yang tinggalkan cuma Pak Riki dan Bu Widi. Artinya berarti ini anak-anak yang datang. Karena anak-anaknya kan sudah mencar semua. Pak Riki di situ langsung bangun. Dia nggak membangunkan istrinya karena kasihan. Istrinya tidur pules banget. Jadi dengan kondisi mata yang masih agak berat, Pak Riki ini jalan ke ruang tengah. Dia nyalakan lampu ruang tamu dulu sebelum buka pintu itu. Jadi dari situ, setelah menyalakan lampu, Pak Riki ini punya kebiasaan ngintip dulu dari jendela. Dia lihat siapa ini tamunya. Dia singkaplah sedikit gorden jendela ruang tamu untuk melihat siapa yang ada di luar pagar. Pas Pak Riki ngelihat di arah luar, di luar pagar itu, di tengah hujan yang masih deras itu, Pak Riki ngelihat Winda di situ. Jadi Winda ini berdiri diam di depan pagar, badannya sudah basah kuyup kehujanan, wajahnya juga pucat, rambutnya lepek kena air. Dan Winda ini cuma berdiri di situ, memandang ke arah pintu rumah. Pak Riki langsung kaget. Ya Allah, Winda ngapain anak ini hujan-hujanan? Nah, di situ beliau langsung buru-buru buka pintu rumahnya. Dia lari keluar teras, ambil payung yang ada di pojokan itu, terus lari ke pagar. Pas mau dibukaan gembok itu tadi, pas Pak Riki sudah sampai di pagar itu, ternyata Winda ini nggak ada. Sosok Winda yang tadi dia lihat jelas berdiri di situ, ini sudah nggak ada lagi. Pak Riki langsung noleh kanan, noleh kiri sambil bawa payung. Jalanan di depan rumah itu sepi, nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Disitulah Pak Riki bingung, loh kemana anak ini? Perasaan baru sedetik tadi ini dia berdiri di sini. Jadi di situ Pak Riki khawatir. Kenapa kok dia ini datang di hujan-hujan yang seperti ini malam-malam lagi? Pak Riki akhirnya langsung lari masuk ke dalam rumah. Dengan tangan yang masih gemetaran itu dia ambil HP. Dia teleponlah nomornya Winda. Memang nomornya nyambung tapi nggak diangkat. Nah, Pak Riki coba telepon lagi berkali-kali, tetap nggak diangkat. Dan karena panik, akhirnya Pak Riki membangunkan istrinya. Bu, bangun Bu. Bu Widi yang waktu itu dibangunkan tengah malam, Bu Widi pun kaget. Kenapa Pak? Akhirnya disitulah Pak Riki cerita. Tadi itu Bapak kebangun, karena ada yang ngetek-ngetek pagar. Nah, tadi Bapak itu lihat Winda itu di depan pagar, Bu. Dia kehujanan basah semua. Loh, kok pas Bapak ini mau bukain pintu, kok dia sudah nggak ada? Nah, mendengar itu Bu Widi ikutan panik. Mereka berdua langsung berusaha menghubungi Winda lagi. Dan nggak cuma Winda, mereka juga coba telepon HP-nya Evan. Tapi sama, nggak ada yang ngangkat. Nah, malam itu Pak Riki dan Bu Widi ini benar-benar nggak bisa tidur lagi. Mereka akhirnya duduk di ruang tamu, nunggu kabar dari Winda. Sambil mereka berdoa, ya semoga nggak terjadi apa-apa sama si Winda ini. Di situ pikiran mereka ini sudah kemana-mana. Mereka mikirnya, ngapain ya Winda kok jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta malam-malam, posisi hujan-hujanan kayak gini, terus tiba-tiba tadi habis ngetek-ngetek pagar kok hilang. Nah, pagi harinya
barulah ada kabar. Waktu itu Winda telepon balik ke HP-nya Pak Riki. Di situ bilang, "Halo Winda, kamu di mana, Nak? Kamu nggak apa-apa?" Pak Riki tanya seperti itu. Nah, suara Winda ini terdengar biasa saja. Jadi malah terdengar kayak, dia ini kayak bingung. "Loh, Winda di rumah lah, Pak. Emang kenapa? Kok Bapak panik gitu?" Pak Riki kaget. Dia tanya lagi, "Loh, di rumah mana maksudnya?" Winda jawab, "Ya di rumah Winda di Bandung lah, Pak. Emang di mana lagi? Bapak ini kenapa sih kok gelisah banget kedengarannya?" Pak Riki langsung lemes. Akhirnya dia coba jelaskan kejadian semalam. "Yang benar kamu, Nak. Semalam Bapak itu lihat sendiri, kamu itu berdiri di depan pagar rumah. Kamu kehujanan. Bapak dengar kamu ngetuk pagar rumah itu. Pas Bapak mau bukain kok kamu malah nggak ada." Nah, Winda ini langsung heran. "Apaan sih, Pak? Orang Winda dari kemarin sore di rumah aja kok. Semalam itu di rumah ini ada arisan. Winda gak kemana-mana. Bapak mimpi kali, Pak." Pak Riki diam di situ. Tapi beliau ini masih nggak percaya. Akhirnya Winda di situ sampai bersumpah-sumpah kalau dia ini beneran nggak ke Jakarta. Dia juga jelaskan detail kegiatannya semalam bahwa ada arisan sama ibu-ibu komplek di perumahannya. Pak Riki akhirnya berusaha percaya, "Ya sudah, kalau memang kamu baik-baik saja." Akhirnya telepon ini ditutup, tapi di situ hati Pak Riki ini masih belum tenang. Pertanyaannya, kalau Winda beneran ada di Bandung dan nggak kemana-mana, terus siapa sosok perempuan yang wajahnya itu persis Winda yang berdiri di depan pagar rumah Pak Riki semalam? Nah, setelah kejadian aneh itu, mulailah banyak hal-hal ganjil yang terjadi di rumah Pak Riki. Dan yang mengalami ini bukan cuma Pak Riki, tapi istrinya juga, Bu Widi. Bu Widi ini juga ikut merasakan. Ada satu kejadian yang membuat Pak Riki itu merinding, kalau ingat kejadian itu sampai sekarang. Waktu itu kejadiannya ini malam hari. Pak Riki dan Bu Widi waktu itu sudah masuk kamar. Posisi mereka sebenarnya belum tidur nyenyak. Ya masih melek-melek ayam gitulah. Tiba-tiba Pak Riki itu dengar ada suara gaduh dari arah dapur. Suaranya itu kayak orang lagi makan. Jadi piring dan sendok itu saling bersentuhan. Kayak ada orang makan lah pokoknya. Dan jelas banget suaranya. Padahal di rumah itu kan cuma ada Pak Riki dan Bu Widi. Dan mereka berdua itu ada di kamar posisinya. Karena penasaran, Pak Riki akhirnya bangun. Beliau keluar kamar pelan-pelan. Dia jalan menuju ke arah dapur. Lampu ruang tengah waktu itu posisinya mati, jadi suasananya gelap. Nah, Pak Riki pas sudah dekat area dapur, beliau ngintip. Jadi di meja makan yang ada di dapur itu, Pak Riki ngelihat ada sosok perempuan duduk membelakangi Pak Riki. Rambutnya panjang, badannya agak kurus. Nah, sosok ini itu benar-benar kayak lagi asik makan di dapur, kepalanya nunduk, tangannya itu gerak-gerak menyuapkan makanan ke mulut. Dan ada suara kecap-kecap. Nah, Pak Riki di situ langsung menyipitkan matanya. Dalam hati Pak Riki bilang, "Loh, ini siapa? Ini Winda." Sontak dari situ Pak Riki manggil, "Winda, kapan kamu pulang, Dok?" Langsung seperti itu. Dan begitu Pak Riki manggil, sosok itu sempat diam berapa detik. Terus Pak Riki ini coba meraba tembok, mau nyalakan lampu. Begitu lampu nyala, sosok perempuan ini gak ada, kosong, gak ada siapa-siapa di meja makan itu. Pak Riki bengong. Dia usap-usap matanya, dan Pak Riki ini memastikan lagi. Tapi di situ Pak Riki ini yakin banget tadi itu ada sosok, dan dia yakin kalau sosoknya itu kayak Winda. Nah, disitulah Pak Riki langsung lemes. Dia balik lagi ke kamar dengan perasaan yang campur aduk. Dan waktu itu beliau nggak cerita ke istrinya, karena takutnya nanti istrinya ini malah kepikiran. Nah, di hari-hari berikutnya, Pak Riki dan Bu Widi ini sering banget mengalami mimpi buruk. Dan anehnya mimpi itu bisa dibilang mimpinya itu kok selalu sama. Bisa dibilang mereka ini kayak mengalami mimpi kembar. Nah, dalam mimpi itu Pak Riki itu ngelihat Winda dikurung di sebuah ruangan yang gelap banget. Di situ Winda posisinya duduk di pojokan, lututnya itu ditekuk, tangannya memeluk lutut. Winda di situ nangis sesenggukan. Rambutnya pun juga berantakan kondisinya. Bu Widi ternyata juga mengalami mimpi yang sama. Bu Widi ngelihat Winda itu benar-benar kayak orang ketakutan berada di dalam ruangan yang gelap, kayak orang yang lagi tertekan mentalnya. Dan setiap kali bangun dari tidurnya itu, Bu Widi selalu nangis. Dan beliau selalu bilang ke Pak Riki, "Pak, kok perasaanku kok nggak enak ya Pak soal Winda." Dan karena selalu terus-terusan khawatir, akhirnya Pak Riki dan Bu Widi ini langsung telepon ke HP-nya Winda.
Ya di situ Pak Riki awalnya tanya, halo Nduk, kamu sehat Nduk, kamu nggak apa-apa kan di sana? Nah tapi anehnya setiap kali ditanya seperti itu, jawaban Winda itu selalu sama. Suaranya itu memang kayak datar dan dia selalu bilang, Winda nggak apa-apa kok Pak, Bapak ini kenapa kok tanya gitu terus? Ya udah, Winda sehat kan? Winda sehat Pak. Ini loh Bapak sama Ibu itu khawatir. Sudah Bapak sama Ibu nggak usah khawatir ya, nggak usah ya. Nah Pak Riki sebenarnya itu agak kurang percaya karena pas mendengar suara Winda, suaranya itu kayak berat. Kayak Pak Riki paham kalau Winda ini pasti mengalami sebuah tekanan, tapi dia coba untuk mengatur supaya situasinya itu biasa-biasa saja. Karena insting seorang ayah itu kuat banget. Beliau tahu bahwa ada yang disembunyikan dari Winda. Tapi karena jarak dari Jakarta-Bandung, dan Winda selalu menolak kalau pas mau ditengok dengan alasan sibuk urus anak lah, dan lain sebagainya, Pak Riki itu jadi nggak bisa berbuat banyak. Apalagi waktu itu Winda juga sudah punya anak perempuan, cucunya Pak Riki, usianya sekitar 1 tahunan. Dan singkatnya waktu pun berjalan, gangguan-gangguan itu semakin intens. Sejak kejadian-kejadian aneh itu, Pak Riki ini jadi susah tidur. Beliau jadi sering bangun tengah malam, hatinya selalu gelisah, kayak ada yang ganjel tapi nggak tahu apa. Nah, untuk menenangkan hatinya, Pak Riki akhirnya milih untuk ambil air wudhu. Dan beliau putuskan untuk sholat malam. Ketika beliau mengalami kegelisahan, bangun di tengah malam, beliau putuskan untuk sholat malam, sholat tahajud. Beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta petunjuk, minta ketenangan. Dan yang paling penting, beliau selalu minta perlindungan untuk anak-anaknya semua. Nah, suatu malam setelah Pak Riki selesai sholat, beliau itu ketiduran. Jadi beliau ini masih tidur di atas sajadah dan posisi beliau itu duduk sambil nyandar ke tembok. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Pak Riki mimpi. Nah, di mimpi itu, beliau didatengin sosok nenek-nenek. Pak Riki sendiri nggak kenal siapa nenek-nenek ini, wajahnya itu kalem banget, wajahnya teduh. Terus nenek-nenek ini pakai kayak baju orang kerajaan zaman dulu. Jadi beliau ini pakai kebaya dan jarik. Terus nenek ini datang mendekat ke arah Pak Riki. Beliau nggak ngomong panjang lebar. Si nenek ini cuma ngelus pundak Pak Riki. Terus beliau bilang dengan menggunakan bahasa Jawa yang halus, Ger, anakmu sing tengah kaiku lagi susah, tolong ngono Ger. Artinya kira-kira, nak, anakmu yang di tengah-tengah itu sedang susah, tolonglah dia. Pak Riki kaget. Dalam mimpinya, dia sempat berpikir anak tengah. Jadi Pak Riki itu sempat mikir di dalam mimpi ketika nenek-nenek ini ngasih tahu anak tengah, ya cuma satu, si Winda itu anak tengah. Dan belum sempat Pak Riki tanya lebih lanjut ke nenek-nenek ini, Pak Riki sudah kebangun. Dan pesan dari mimpi itu terngiang-ngiang terus. Jadi beliau selalu ingat anakmu sing tengah itu lagi susah. Nah mimpi ini ternyata nggak cuma sekali, berkali-kali setiap Pak Riki habis sholat malam, dia selalu didatengin oleh sosok nenek-nenek ini dan selalu dia ngasih pesan yang sama. Intinya, anak tengah yang dimaksud adalah si Winda ini, itu lagi dalam bahaya kalau si kata nenek-nenek ini. Winda itu lagi menderita. Nah, Pak Riki coba lagi menghubungi Winda, Nduk, kamu bener nggak apa-apa, Nduk? Ini lebih dipastikan lagi oleh Pak Riki. Bapak itu loh, Nduk, mimpinya aneh-aneh terus loh soal kamu. Lagi-lagi di situ Winda cuma jawab, Bapak ini kenapa sih Pak? Winda ini loh baik-baik aja Pak. Dan karena terus-terusan kepikiran, memendam rasa khawatir yang luar biasa, dan juga ditambah firasat buruk yang gak kunjung hilang, akhirnya lama-lama fisik Pak Riki ini pun drop. Akhirnya beliau pun jatuh sakit, dan sakitnya lumayan parah sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang bahwa Pak Riki ini ada komplikasi karena stres dan juga tekanan darah tinggi. Singkatnya Pak Riki harus dirawat inap di rumah sakit. 2 hari pertama di rumah sakit itu kondisi Pak Riki ini kritis. Beliau sempat nggak sadarkan diri, sempat koma juga, dan di situ keluarga ini panik semua. Nah selama 2 hari tidak sadarkan diri itu, Pak Riki itu mengalami situasi yang aneh banget. Jadi yang dirasakan oleh Pak Riki, beliau ini ternyata sedang melakukan perjalanan spiritual. Jadi di situ Pak Riki merasa kalau dia itu berada di sebuah masjid yang megah. Dan masjidnya itu bersih banget. Suasana di sana itu juga tenang, sepi, udaranya juga sejuk. Kondisinya waktu itu kayak masih pagi hari. Jadi seolah-olah kayak matahari itu baru terbit. Cahayanya pun kuning keemasan masuk lewat jendela masjid. Pak Riki waktu itu duduk bersimpu di lantai masjid. Tiba-tiba dari arah depan, Pak Riki itu dipanggil seseorang.
Ricky. Nah ini yang manggil ini kayak sudah kenal lama sama Pak Ricky, kayak temennya sendiri lah. Pak Ricky noleh di situ, beliau melihat ada seorang laki-laki yang keluar dari arah mihrab imam. Terus laki-laki itu ganteng banget, wajahnya bersih bercahaya, beliau pakai gamis putih dan juga pakai sorban. Pak Ricky nggak kenal siapa orang ini, tapi anehnya pas orang ini manggil nama Ricky, itu nadanya memang akrab banget. Kayak teman lama yang sudah kenal puluhan tahun. Nah orang ini itu melambaikan tangan ke Pak Ricky. Rick, sini Rick, masuk sini, saya mau ngomong. Pak Ricky pun nurut. Jadi waktu itu dia jalan mendekat, Pak Ricky sendiri masih bingung, ini siapa ya? Kok beliau ini tahu nama saya? Nah pas sudah dekat, laki-laki bersorban ini megang bahunya Pak Ricky. Dia ngomong tegas ke Pak Ricky, Rick, ayo kamu segera jemput anakmu. Kamu potong tali ikatan anakmu sekarang, kasihan dia. Dia tersiksa loh di sana. Kalau terlambat kamu bakal nyesel, Rick. Nah, ketika Winda keluar menemui kakak iparnya ini, waktu itu suami Rani ini sampai istighfar. Dia kaget betul sampai dia mengucap, Astagfirullahaladzim, Win, kamu kok kayak gini, Win? Jadi kondisi Winda itu benar-benar mengenaskan, jauh lah dari kata bahagia yang selama ini dia ucapkan. Dan Winda nggak berani cerita ke siapa-siapa karena dia selalu diancam. Evan selalu bilang, kalau kamu ngadu ke orang tuamu atau lapor polisi, awas ya, keluargaku orang kuat loh ya. Bapakmu bisa tak bikin susah.